Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahmadani, NIM 2122244. Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kali ini saya akan membuat tugas, yaitu tugas dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PAI 2. Baik, di sini kita akan mempelajari tentang ranah taksonomi Bloom. Di sini ranah taksonomi Bloom ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Di sini yang pertama yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif ini berkaitan dengan kemampuan berpikir dan penguasaan pengetahuan. Ini mencakup bagaimana kita memahami, mengingat, dan menerapkan konsep yang telah kita pelajari. Bloom ini membagi ranah kognitif menjadi 6 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkatan C1 atau pengetahuan. Di sini C1 ini berfokus utamanya adalah kemampuan kita untuk mengingat kembali informasi yang telah dipelajari. Ini meliputi pengetahuan tentang istilah, fakta khusus, konvensi, kecenderungan urutan, klasifikasi, kategori, kriteria, dan metodologi. Jadi jika kita bisa dengan mudah menyebutkan definisi dari suatu istilah atau penjelasan fakta-fakta penting dari sebuah topik, berarti kita sudah berada di tingkatan C1 ini. C1 ini merupakan sebuah pengetahuan. Dengan memahami ranah kognitif ini, kita bisa lebih efektif dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu C2 atau pemahaman. Di tingkatan ini kita belajar untuk memahami materi yang dipelajari. Ini bukan hanya sekedar menghafal. Di sini kita belajar untuk menerjemahkan informasi dan bahkan melakukan ekstrapolasi. Misalnya setelah membaca sebuah artikel atau jurnal, kita bisa menjelaskan kembali isi artikel atau jurnal tersebut dengan kata-kata sendiri. Yang ketiga yaitu ada C3 atau penerapan. Di tahap ini kita diajak untuk menerapkan apa yang sudah kita pahami dalam situasi nyata. Misalnya setelah belajar tentang konsep matematika, kita bisa menggunakan rumus tersebut untuk menghitung anggaran belanja bulanan kita. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pemahaman kita tidak hanya ada di teori saja, tetapi juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu C4 atau analisis. Di sini kita mulai menguraikan materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. Di sini kita bisa melakukan analisis elemen atau unsur dari suatu konsep dan melihat bagaimana hubungan antara satu elemen dengan elemen lainnya. Misalnya ketika menganalisis sebuah novel, kita bisa melihat karakter-karakter dan bagaimana mereka saling berinteraksi atau membentuk cerita. Berikut selanjutnya yaitu C5, itu sintesis. Pada peningkatan sintesis dimaknai sebagai kemampuan memproduksi dan mengkombinasikan elemen-elemen untuk membentuk sebuah struktur yang unik. Kemampuan ini berupa memproduksi komunikasi, rencana atau kajian utuh, dan hubungan abstrak. Yang keenam yaitu C6, yaitu evaluasi.
Di tingkat evaluasi ini bisa diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai suatu ide, kreasi, cara atau metode. Baik, berikut kita akan masuk ke ranah yang kedua, yaitu ranah afektif. Ranah afektif ini adalah ranah yang berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi, serta penerimaan atau penolakan suatu objek dalam kegiatan belajar mengajar. Ranah afektif ini terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama yaitu penerimaan. Kategori penerimaan ini merupakan tingkat efektif yang terendah yang meliputi penerimaan masalah, situasi, gejala, nilai dan keyakinan secara pasif. Penerimaan ini adalah semacam kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulasi dari luar yang datang pada diri peserta didik tersebut. Hal ini dapat dicontohkan dengan sikap peserta didik ketika mendengarkan penjelasan dari pendidik dengan seksama, di mana mereka bersedia menerima nilai-nilai yang diajarkan kepada mereka, dan mereka memiliki kemauan untuk menggabungkan diri atau mengidentifikasi diri dengan nilai tersebut. Dan yang kedua yaitu menanggapi. Kategori menanggapi ini berkenaan dengan jawaban dan kesenangan menanggapi atau merealisasikan sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Atau dapat pula dikatakan bahwa menanggapi adalah suatu sikap yang menunjukkan adanya partisipasi aktif untuk mengikut sertakan dirinya dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadap dengan salah satu cara. Maka hal ini dapat dicontohkan dengan menyerahkan laporan tugas tepat pada waktunya. Dan yang ketiga yaitu penilaian. Kategori penilaian ini berkenaan dengan memberikan nilai, penghargaan dan kepercayaan terhadap suatu gejala atau stimulus tertentu. Di sini peserta didik tidak hanya mau menerima nilai yang diajarkan, akan tetapi berkemampuan untuk menilai fenomena itu baik atau buruk. Hal ini dapat dicontohkan dengan bersikap jujur dalam kegiatan belajar mengajar serta bertanggung jawab terhadap segala hal selama proses pembelajaran tersebut. Dan yang keempat yaitu mengelola. Kategori mengelola ini meliputi konseptualisasi nilai-nilai menjadi sistem nilai, serta pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimiliki. Hal ini dapat dicontohkan dengan kemampuan menimbang akibat positif dan negatif dari suatu kemajuan sains terhadap kehidupan manusia. Dan yang terakhir yaitu karakteristik. Kategori karakteristik ini berkenaan dengan keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki oleh seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Proses internalisasi ini nilai menempati urutan tertinggi dalam nilai. Hal ini dicontohkan dengan
bersedianya mengubah pendapat jika ada bukti yang tidak mendukung pendapat dari seseorang tersebut. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke poin yang ketiga, yaitu ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik ini adalah merupakan aspek yang sangat penting dalam pengembangan kompetensi kita. Ini melibatkan kemampuan untuk melakukan tindakan fisik dari gerakan reflektif hingga keterampilan kompleks. Di sini kita akan membahas ada 4 poin yang akan kita bahas dalam ranah psikomotorik ini. Yang pertama yaitu kategori meniru. Kategori ini adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu yang berdasarkan contoh yang telah kita lihat atau dianalisis. Misalnya saat kita belajar menggambar, kita mungkin mulai dengan meniru gambar yang sudah ada, meskipun kita belum sepenuhnya memahami makna atau hakikat dari keterampilan itu. Proses meniru ini sangat penting untuk membangun fondasi. Dengan berlatih meniru, kita dapat meningkatkan keahlian dan kreativitas kita dengan seiringnya waktu. Dan yang kedua yaitu ada kategori memanipulasi. Di sini kita tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga membeli alat atau teknik yang tepat sesuai dengan apa yang diajarkan. Mungkin demikianlah penjelasan materi tentang taksonomi kognitif, afektif, dan psikomotorik ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.